Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Diva Tria Dewanti. Kali ini aku bakal membahas mengenai sumber-sumber fikih. Langsung aja yuk kita bahas. Di sumber-sumber fikih ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada sumber fikih mutafak, dan yang kedua ada sumber fikih mukhtalaf. Sumber-sumber fikih mutafak adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Lalu yang kedua, sumber fikih mukhtalaf adalah sumber Islam yang masih diperselisihkan oleh umat Islam. Lalu kita bahas yang pertama, apa aja sih yang ada di dalam sumber-sumber fikih mutafak? Yang pertama ada Al-Quran. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata qoro'a, artinya membaca. Seperti tertuang dalam ayat Al-Quran secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung ibadah, dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Lalu yang kedua ada sunnah. Sunnah secara bahasa berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadis, yang mempunyai beberapa arti, yaitu dekat, baru, dan berita. Dari arti-arti di atas, maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadis dalam arti khobar, seperti dalam firman Allah. Secara istilah menurut ulama usul fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sunnah ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini sering juga dinamakan khobar atau berita, berupa perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Contoh perkataan Nabi adalah tidak ada kemadorotan dan tidak pula memadorotkan. Hadis ini sunnah qauliyah yang memberikan sugesti kepada umat Islam agar tidak membuat kemadorotan bagi dirinya juga bagi orang lain. Lalu yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain, seperti cara sholat, cara berwudu, yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah ini terbagi ke dalam beberapa bentuk. Ada yang harus diikuti oleh umatnya dan ada yang tidak harus diikuti dan ada yang harus tidak diikuti oleh umatnya. Lalu yang ketiga ada sunnah takririyah. Sunnah ini adalah perbuatan ataupun perkataan sahabat yang dicoba di hadapan Nabi Muhammad SAW ataupun sepengetahuan Nabi. Tetapi Nabi diam serta tidak mencegahnya, hingga perilaku diam serta tidak mencegahnya membuktikan persetujuan Nabi. Perihal ini karena kalaulah tidak sepakat, pasti Nabi tidak hendak membiarkan sahabatnya berbuat ataupun berkata yang salah. Lalu di sumber fikih mutafak ini ada yang namanya ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma merupakan hujah yang bersifat qat'i atau pasti. Artinya, ijma merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi serta diamalkan. Dengan demikian, jumhur ulama menempatkan ijma sebagai dalil hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Sunnah.
Alasannya, ijma merupakan dalil yang pasti. Lalu ada juga yang namanya qiyas. Qiyas menurut bahasa berasal dari kata yang berarti mengukur. Qisrum atau khosrum adalah ungkapan Arab yang berarti mengukur tombak atau lembing. Kata tersebut juga mempunyai akar kata yang lain yang menunjukkan makna yang sama. Secara bahasa juga kata kias berarti qadaro, artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Pengertian kias secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama usul fikih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama, yaitu mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya. Dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya. Lalu di sumber fikih mukhtalaf adalah poin yang kedua. Di sumber fikih mukhtalaf ini juga ada beberapa poin. Yang pertama adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahat yang sudah mengindonesia berasal dari bahasa Arab atau maslahah dengan jamaknya. Maslahih yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi'il sholaha. Ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Maslahat secara etimologi adalah kata mufrad dari maslahat sama artinya dengan al-sholah, yaitu mendatangkan kebaikan. Lalu sumber hukum yang kedua adalah dari mukhtalaf adalah urf. Secara etimologi berarti yang baik, juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mu'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama usul fikih memberi definisi urf dan adat dengan pemahaman yang sama, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdiyahnya. Lalu dari sumber fikih mukhtalaf yang ketiga adalah istihsan. Di dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Menurut Al-Bazdawi bahwa istihsan ialah meninggalkan keharusan menggunakan qiyas dan berpindah kepada qiyas yang lebih kuat atau mentakhsis qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari qiyas tadi. Lalu yang ketiga dari sumber fikih mukhtalaf adalah istishab. Secara bahasa, istishab berarti mencari persahabatan atau menganggap bersahabat atau mencari teman. Adalah yang dimaksud membandingkan sesuatu dan mendekatkannya dengan memperhatikan makna secara bahasa, mempunyai arti upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai hukum. Sedangkan pengertian istishab secara terminologis, para ulama berbeda-beda dalam membuat redaksinya, meskipun secara substansi mengarah pada makna yang sama. Lalu dari sumber fikih mukhtalaf
ada qaul sahabi. Terdapat beberapa definisi mengenai qaul sahabi ini, diantaranya yang pertama, perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Lalu yang kedua adalah fatwa seorang sahabat atau mazhab fikihnya dalam permasalahan ijtihadiyahnya. Lalu yang ketiga, mazhab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad. Lalu yang keempat, ada Dr. Mustafa Doib Al-Bugho mengistilahkan qaul sahabi dengan mazhab sahabi, yaitu segala hal yang sampai kepada kita dari salah seorang sahabat Rasul, baik berupa fatwanya atau ketetapannya dalam permasalahan yang berkaitan dengan syariat yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan belum ada ijma dalam permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir dari sumber fikih mukhtalaf adalah syar'u man qablana. Syar'u secara etimologi berarti mengalir. Syariat adalah bentuk isim fa'liyah, secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum, yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun, sebagaimana disyariatkan dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Dengan demikian, syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Nah, itu tadi mengenai sumber-sumber fikih yang ada dua, yaitu sumber fikih muttafaq dan mukhtalaf. Mungkin cukup di sini yang dapat aku sampaikan. Jika ada kesalahan dan kalian ingin membenarkan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.